Baik yang mulia, hari ini kami menghadirkan 4 orang saksi, 3 orang hadir offline dan 1 orang online atas nama Andi Putra yang merupakan tersangka dalam perkara terpisah. Oke, silakan. Pada para saksi diminta untuk memasuki ruang sidang. Andi Putra, dengar? Dengan yang mulia, Lahir di Muara Sentajo tahun 87, tempat tinggal Jalan Singa Mangaraja nomor 9, Kuantan Sengingi, agama Islam, kerjaan Bupati Kuantan Sengingi 2021-2026. Dewi Iswanto, lahir di Jambi tahun 82, tempat tinggal Pulau Koma, Sentajo Raya, Kuantan Sengingi, agama Islam, kerjaan pengemudi. ya, Nama terdakwa ada omongan keluarga? yang mulia, Terdakwa ya, ada omongan keluarga? lain, Hendri Kurniadi, Iya yang mulia. tempat lahir Sep Pantai, apa nih Sep Pantai ini? Seberang pantai yang mulia. Oh, seberang pantai, daerah mana nih? Wansing yang mulia. Masih tempat tinggal Beringin Teluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Wansing, agama Islam, pekerjaan ajudan ya. Silakan iya benar. Tempat ini. Nama terdakwa ada omongan keluarga? Tidak ya. Ada yang Andri A alias A. Iya yang mulia. Tempat lahir Muaro Sentajo Iya. tahun 86, tempat tinggal Dusun Sungai Betung, Kuantan Tengah, Kuantan Sengingi, agama Islam, kerjaan wira swasta. Iya. Ada omongan keluarga sama terdakwa? Nggak ada. Oke. Untuk saudara bersumpah ya, saya memandu, ikuti lafal sumpahnya. Yang dari ya, Andi Putra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan yang benar, yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. yang benar. gimana ini dari sekaligus atau berapa sisi? Kami mengusulkan untuk diperiksa bersamaan yang mulia, dimulai dari yang hadir offline dulu yang mulia. Mana terdakwa? Itu ya. Oke, silakan dari penuntut umum terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Kita mulai dari saksi Dewi Iswanto dulu ya. Saksi kaitannya dalam perkara ini, apakah saksi benar adalah driver atau pengemudi dari Bupati Kuansi? Iya, Betul. betul. Siapa itu? Bapak Andi Putra. Andi Putra. Baik. Saksi, mohon maaf, statusnya apakah pegawai negeri di Kuansi atau yang diminta khusus oleh Andi Putra untuk menjadi driver? Kalau menjadi driver dari dulu. Dari dulu. Ya. Nah, maksud saya memang driver dari kantor instansi sebelum bupatinya Pak Andi Putra juga, atau pada saat Pak Andi Putra ini baru saksi menjadi driver? Sebelum bupati. Bagaimana? Sebelum bupati. Oh, artinya memang dari bupati. Iya. Baik. Kemudian terkait dengan perkara ini, apakah saksi mengenal terdakwa yang bernama Sudarso? Kenal. Kenal ya? Kenal. Saksi bisa dijelaskan atau menceritakan bagaimana proses kenalnya? Kalau kenalnya cuma sekedar kenal aja, Pak. Sekedar kenal, ya sekedar kenal ini bagaimana? Apakah diperkenalkan oleh Pak Bupati atau seperti apa? Enggak juga, Pak. Ya, kalau tidak bagaimana dijelaskan, kok bisa tahu yang hadir di persidangan ini atas nama Sudarso, terdakwa ini, dari mana kenalnya? Kalau kenalnya cuma sekedar kenal. Iya, sekedar kenalnya seperti
seperti apa? Apakah karena sering bertemu atau diperkenalkan oleh Pak Bupati, ini teman saya begitu? Pernah ke rumahnya Pak. Pernah ke rumahnya? Ya. Oh, sudah beberapa kali bertemu ya? Lebih dari sekali? Lebih dari sekali. Oke, lebih dari sekali ini apakah saksi pernah melihat Pak terdakwa datang ke rumah atau sebaliknya Pak Bupati pergi ke rumahnya terdakwa Sudarso? Ya. Pernah ya? Pernah. Oke. Berapa kali saksi masih ingat tidak berapa kali si terdakwa Sudarso datang ke rumah Bupati? Ke rumah Bupati Pak. Iya. Sekali Pak. Sekali. Sekali itu pada saat kapan? Tanggal 18 itu. Tanggal Tanggal 18. 18. Sebelum itu saksi tahu tidak pernah datang ke sana? Sebelum itu tidak tahu. Tidak tahu. Pernah saudara mendampingi Pak Bupati untuk pergi ke rumah Sudarso? Mengantarkan? Kalau mengantar pernah. Pernah ke rumah Sudarso ya? Saksi tahu dari mana alamat rumah Sudarso ini? Diberitahukan? Diberitahukan. Siapa yang memberitahukan? Pak Bupati. Pak Bupati yang malah memberitahu alamat rumah itu. Ya. Yang di Pekanbaru itu kapan saksi mendampingi Bupati ke rumahnya Sudarso? Setelah atau sebelum tanggal 18 Oktober? Sebelum ada Pak. Sebelum ya. Berapa kali? Berapa kalinya saya tidak ingat Pak. Tidak ingat. Lebih dari sekali? Lebih dari sekali. Dalam rangka apa saksi menemani Pak Bupati ke rumah Sudarso ini? Enggak tahu Pak. Tidak Dalam tahu. rangkanya tidak tahu. Bagaimana? Kalau dalam rangka apa saya tidak tahu. Oh, saya tidak tahu, hanya mendampingi ya. Di sana bertemu dengan siapa di rumah Sudarso ini? Tidak tahu Pak. Menjelas sama Pak Sudarso itu. Oh, saksi hanya melihat ada Pak Sudarsonya aja. Dijawab, saksi melihatnya siapa yang ada di tempat itu? Kalau di tempat itu enggak tahu Pak. Kalau tidak tahu. Oke, saya lebih fokus lagi masuk di tanggal 27 September. Saksi masih ingat kejadian pada tanggal 27 September? Masih. 2021. Masih. Ingat ya? Baik, ada kejadian apa itu? Saksi bisa jelaskan? Pada tanggal 27 September Pak Bupati memintakan saya untuk ke rumahnya Pak Sudarso. Bupati Andi Putra ya? Ya. Memerintahkan saksi ke rumah Pak Sudarso. Ya. Jadi setelah pertemuan sebelumnya kejadian ini, kan tadi saksi bilang ke rumah Sudarso juga, Ya. ya kan? Ya. Kemudian ada kejadian ini, berarti kejadian ini kejadian setelah yang pertemuan sebelumnya. Ya. Baik, lanjut. Setelah diperintahkan bagaimana? Apa yang diperintahkan? Ke rumah Pak Sudarso. Pak Sudarso. Saksi kemudian berangkat. Berangkat menggunakan apa? Berangkat menggunakan mobil Hilux. Mobil Hilux ya. Ya. Saya mundur sedikit. Tadi waktu saksi diperintahkan untuk apa rumahnya Pak Sudarso atau terdakwa ini? Kalau diperintahkan disuruh ke rumah aja Pak. Ya? Disuruh ke rumah Pak Sudarso ya. Iya, disuruh ke rumah Pak Sudarso itu untuk apa? Sampai di situ langsung Pak Sudarso bilang sama saya, kamu ada bawa tas. Gimana? Sampai di situ pas jumpa sama Pak Sudarso itu sekitar sore Pak. Sore di rumah Sudarso. Iya Pak. Terus? Sampai di situ pas sore itu saya jumpa sama Pak Sudarso. Terus Pak Sudarso bilang kamu ada bawa tas. Ya, itu apakah saudara mengetahui sebelumnya atau pada saat di tempat itu baru saudara tahu? Di tempat itu baru saya tahu. Terus lanjut. Saya bilang tidak ada Pak. Tidak ada apa? Tadi kan Pak Sudarso bilang kamu ada bawa tas. Ya, kemudian Terus saya bilang tidak ada Pak. ya,
Terus istrinya ngasih saya tas centengan itu Pak. Saudara diberi tas. Ya diberi tas sama istri Pak Sudarso. Saudara menerima dari istri Pak Sudarso atau dari Pak Sudarso? Dari kawannya Pak Sudarso Pak. Gimana? Dari kawannya Pak Sudarso. Kawannya Pak Sudarso. Iya. Saudara mengingat namanya atau orangnya? Namanya saya tidak tahu Pak. Tidak tahu apa lupa. Apakah namanya Syahlevi Anda? Tidak tahu, saya baru itu jumpa Pak. Saudara tidak tahu ya namanya, tapi disebut itu temannya Pak Sudarso. Iya Pak. Diserahkan kepada saudara. Iya. Bentuknya apa? Bentuknya berupa uang Uang di dalam tas. di dalam kantong Pak. Oh, kantong. Baik. Berapa kantong diberikan kepada saudara? 1 kantong Pak. 1 kantong. Kemudian apa yang saudara lakukan? Terus saya disuruh hitung sama Pak Sudarso Pak. Oke, suruh itu. Berapa nilainya setelah saudara hitung? 500 Pak. 500 apa? 500 ribu? 500 juta. 500 juta. Kemudian pecahannya saudara masih ingat tidak? Masih Pak. Pecahan apa? Pecahan uang 100 Pak. 100 ribuan ya? Iya. Baik. Kemudian setelah uang saudara terima dan saudara hitung nilainya 500 juta. Iya. Ya. Iya. Apa yang saudara lakukan? Saudara tadi katanya awalnya hanya disuruh ke rumah Sudarso. Iya. Itu apakah sudah tahu nilainya memang 500 juta? Kalau nilainya sebelumnya saya belum tahu. Tidak tahu. Nah, terus kemudian 500 juta saudara hitung ini bagaimana? Saudara laporkan kepada Pak Bupati. Enggak. Ya? Enggak ada silakan. Lalu saudara tidak menanya apakah memang jumlahnya 500 juta atau siapa tahu kurang atau lebih? Itu bagaimana pada saat itu? Saya hitung yang apa-apanya aja Pak. 5 tika itu Pak. Oke, itu yang diberikan oleh Pak Sudarso melalui temannya itu. Iya. Disebut hanya itu atau masih ada kurangnya lagi nanti? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hanya dititipkan sejumlah 500 juta itu. Iya. Baik. Kemudian uang 500 juta ini kemudian saksi kemanakan? Langsung pulang ke Teluk Kuantan. Oke, saudara saksi bawa ke Teluk Kuantan. Iya. Kenapa dibawa ke Teluk Kuantan? Apakah memang diinstruksikan untuk bawa pulang ke Teluk Kuantan? Iya. Ya. Siapa yang ini? Pak Bupati ya? Iya. Baik. Apa yang disampaikan Pak Bupati saat itu? Enggak ada Pak. Uang itu diapakan? Maksud saya apakah disuruh pegang saudara atau dititip atau seperti apa? Dititip Pak. Titip. Saudara diperintahkan untuk menitip. Iya. Kepada siapa? Sama Andri. Andri alias Aan. Iya. Panggilannya Aan. Iya. Saksi yang sudah saudara itu. Iya. Baik. Kemudian apa waktu itu yang disampaikan dititip supaya apa? Apa nanti diambil sendiri atau seperti apa? Maksudnya Pak? Uang itu kan oleh Pak Bupati suruh titip di Andri alias Aan. Iya. Betul ya? Iya. Kemudian uang itu nanti akan dikemanakan dijelaskan nggak sama Pak Bupati? Oh enggak. Apakah saudara disuruh ambil kemudian atau Pak Bupati yang datang ambil sendiri nanti? Diambil sendiri Pak. Oh, katanya nanti mau diambil sendiri. Baik. Terima kasih yang mulia. Kami lanjut ke saksi Andri alias Aan lebih dulu ya. Oke. Saksi Andri alias Aan. Iya Pak. Ya. Saksi ini sudah atau saksi kenal nggak dengan terdakwa Sudarso ini? Oh, nggak kenal. Nggak kenal ya. Saksi kenalnya dengan Pak Bupati. Teman dari SD. Oh, teman dari SD dengan Pak Bupati. Ya. Baik. Kemudian dari pertemuan tersebut kemudian saat ini saksi apa hubungannya dengan Pak Bupati? Hanya sebatas teman atau ada usaha bersama? Pak, Ada usaha bersama? Buka usaha bersama? saya kerja dari 2017 sama dia. Pak. Oh, kerja. Ya. Kerja. Pengawas kebun. Baik, kerja kepada Pak Bupati ya sebagai Kebun. kebun. Apa saudara kepala kebunnya? Nah, memang orang kerja pengawas. Pengawas kebun pribadinya Bupati gitu. Iya. Baik. Saksi sudah pernah diminta keterangan juga ya secara Sudah. tertulis BAP ya. Sudah. Keterangan ini saksi berikan sendiri ya. Iya. Oke. Saksi tadi sudah mendengar ya keterangan saksi lainnya terkait uang. Ya. Iya. Kemudian pertanyaan saya secara umum, memang Pak Bupati sering meminta tolong kepada saudara? Enggak, Pak.
Enggak. Enggak. Nah, kemudian kalau tidak, bagaimana dengan yang kejadian pada tanggal 27 September? Itu ada apa? Itu bagaimana ceritanya? Ceritanya Pak ya. Saya kan bisa Gimana? Besok kita kan pulang rumah. Ya. Tahu ada mencak di situ kan? Ya. Ya. Apa aja gitu kan? Saudara dihubungi oleh? Nggak ada dihubungi. Oh, tidak dihubungi. Ada dihubungi. Baik, baik. Lanjut. Saya bilang apa aja? Bilang gue kan? Ini bupati nyuruh nitip ini. Pak Andi nyuruh nitip ini. Nah, ini mic-nya jangan digoyang-goyang supaya. Enggak, Pak Bupati nyuruh nitip ini. Itu kata saksi ini, kata saksi Deli begitu. Ya. Itu pada malam hari atau Malam hari. dia bersama sama siapa datang ini saksi Deli ke rumah saudara? Apa? Sama siapa dia datang? Sendiri. Sendiri. Bagaimana dia bilang waktu itu? Coba dilanjutkan. Ya, Pak Andi Putra nitip ini. Pak Andi Putra nitip ini. Ya. Oke. Kemudian apa yang saudara jawab? Ya. Atau saudara bicara apa dengan penyampaian itu? Bingung lah Pak ya. Bingung. Ini nggak tahu ini apa kan? Kenapa bingung? Dia nggak tahu ini apa. Oh, Ini nggak tahu. ini. Ya. Dijelaskan sama Deli ini uang mau diambil nanti Pak Andi Putra atau gimana? Nah, Tidak. nah. Dia hanya bilang Ini nitip ini. gitu. Ya. Terus Itu aja Pak. sudah. Kemudian diserahkan pada saudara. Kan sama saya Pak. Bentuknya apa yang dia serahkan? Bentuk cuma itu tadi ya, semacam ini kantong. Kantong, Ya. kantong plastik. Ya. Ada tasnya. Ada tasnya. Ada tasnya. Ya. Saudara sempat lihat isinya? Enggak. Tidak. Enggak. Tidak pernah. Nah, Terus uang itu saudara kemanakan? ditaruh di kamar Pak. Saudara simpan di kamar. Ya. Rumah saudara di mana ini? Kuansing ya? Di konsingan Jake Pak. Baik. Kemudian bagaimana selanjutnya uang itu? Selanjutnya 2 malam. Selang 2 malam. Selang 2 malam. Pas hari hujan Pak. Ya. Pas hari hujan ada klakson mobil di luar kan? Klakson mobil. Ya, ternyata Pak Andi. Pak Andi ternyata. Ya. Pak Andi datang sama siapa? Saya belum tahu datangnya Pak. Dia hujan deras Pak. Oh, hujan deras. Saudara lihatnya hanya ada Pak Andinya. Iya, kasih zoom. Pak Andi itu nyetir sendiri atau disetiri waktu itu? Di itulah kurang jadi dia sebelah kanan ya Pak. Bagaimana? Sebelah kanan. Mobilnya sebelah kanan. Iya. Kasih sama dia. Saksi serahkan langsung. Iya. Serahkan langsung atau taruh di jok mobil gitu? Enggak, saya buka ada dikit kasih duit. Oke. Kasih kantong tuh. Kasih kantong itu. Ya. Itu kelihatan wajah Pak Andi Ya. itu, makanya saksi kasih. Ya. Waktu itu bicaranya bagaimana? Masa cuma klakson gitu kan? Dia rasanya dia kan muncak kan bilang nitip sama ada bupati nitip gitu kan. Itu yang dia bilang. Ya. Muncak ini maksudnya Deli. Ya jadi Muncak muncak. nitip uang. Ini yang bukan nitip apa? Titip ini dulu. Ya. Nanti nyuruh nitip di sini kan gitu. Ya. Maksud saya pas mengambilnya. Pak Terus ngambilnya ada dia bilang pas datang aja ke rumah tuh. Bentar ya, saksi simak dulu ya. Ya. Kan dia klakson tadi. Iya klakson. Terus apa dia ngomong uangnya sini saya bawa atau bagaimana? Kan saksi tadi bilang bingung, masa dengan klakson aja langsung tahu tempe langsung bawa uang kayak begitu? Iya kan ini keluar saya dulu kan Pak ya. Ya. Dia bilang yang dititip kemarin. Oh, ada dia ngomong gitu Ada yang kan? dititip kemarin. Ya. Saya bilang kan udah ngerti saya Pak. Ya. Bilang dititip ke bupati kan. Oke. Terus Saya ambil. ambil, Saya kasih ya. kasih. Ya. Kalau kacanya hanya dibuka dikit. Iya, dikit kasih semua. Aku hujan deras Pak. Nggak, saksi nggak lihat ada Deli sama Henry. Kurang jelas Pak. Kurang jelas ya. Hujan deras. Iya. Itu 2 malam setelahnya ya. Saksi tahu nggak dia mau kemana setelah ambil uang? Nggak tahu saya Pak. Langsung pergi gitu Iya. ya. Rumah saksi ini dengan rumahnya Pak Bupati jauh? Jauh. Jauh. Masih satu kabupaten tapi? Masih. Satu kabupaten. Sebelumnya sudah pernah juga dititip uang begitu? Enggak, belum pernah, Dititip Pak. barang? Belum. Belum? Baru sekali itu? Iya. Tapi nggak takut waktu itu? Takut loh, Pak. Hah? Ya takut. Kenapa takut? Tadi kan nggak tahu isi barang. Iya. Takut.
Kalau nengok kan tidak ditengok dia itu Pak. Nah, maksud saya takutnya karena apa? Kan tadi tidak tahu isinya apa. Apa karena tahu itu uang, makanya takut hilang. Iya kan udah tahu itu modelnya ke mana tuh Pak. Tadi kan dibilang awalnya tidak dijelaskan uangnya, berarti saksi sempat lihat itu isinya uang. Waktu dikutip itu sama Dewi, Iya kantong. ya kan? Dewi ada yang menjelaskan ini titip ini uang. Ada dia bilang itu. Oh iya. Hah? Hati-hati ini uang simpan ada. Kalau cuma nitip ini aja Pak. Iya, saya tanya waktu dia titip itu dia jelaskan nggak ini uang, hati-hati nanti diambil lagi. Ada nitip ini ya gitu. Kalau hanya bilang titip itu kenapa saksi takut? Kan tidak tahu itu isinya apa. Lupa pula saya Pak. Mana lupa, baru kejadian masih baru ini belum ada setahun. Ya kurang. Kalau dia nggak menjelaskan, sempat nggak saksi lihat? Oh ternyata isinya uang. Kok sampai saksi takut? Ini kan Atau dipegang itu bentuknya kertas seperti uang? nampak dia jelas sedikit apa ya Pak. Oh kelihatan. Dia kantongnya apa Pak? Warna hijau. Terbuka, Ya. transparan. Dia nampak ada tuh Pak. Oh transparan. Nampak ada. Apa isinya? Tasnya uang? ya. Baik. Baru yang dicari. Baik. Oke, kami lanjut ke saksi Henry Kurniadi ya. Iya Pak. Saksi di BAP ini sebagai ADC ya atau ajudan, betul? Betul. Baik. Pertanyaan saya, saksi kan sebagai ajudan. Untuk jam kerjanya bagaimana? 24 jam mendampingi Pak Bupati. Tidak 24 jam. Tidak. Kalau ada kegiatan formal saya cari. Nanti kalau ada ini telepon atau minta temanin dia kemana gitu, saya gitu. Mendampingi. Dampingi. Baik. Kemudian saksi sejak kapan mengajudani Pak Andi Putra ini? Jadi bupati Pak. Kalau sejak jadi bupati? Enggak, maksudnya waktu Pak Andi jadi bupati gitu. Iya. Terhitung sprint saya tanggal 25 Juni 25 Juni baru mendampingi. Baik. sebagai adisi bupati Pansip. Ya. Saksi mengenal dengan terdakwa ini Pak Sudarso? Kenal. Kenal. Nah, Dari mana kenalnya? saya kenal Pak Sudarso ini tahunnya mungkin antara 2008 2009. Sudah lama ya? Sudah Pak, sebelum saya kenal dengan Pak Andi, saya sudah kenal. Oh, sudah kenal lebih dulu. Iya, sudah kenal lebih dulu. Karena Pak Sudarso ini usahanya air mineral dulu, saya tahu gitu. Dulunya awalnya. Ya. Baik. Kemudian kita singkat cerita, apakah saksi tahu bahwa terdakwa kemudian kerja di PT Adi Mulia di perkebunan? Pak Sudarso ini. Mungkin dalam 2 tahun 3 tahun ini saya tahunya Pak Sudarso ini kerja di perusahaan PT SAR. PT STAR. SAR. Ya. Kalau saksi tahunya di perkebunan tapi PT SAR ya. Ya. Kalau PT Adi Mulia saksi pernah dengar? Baru ini saya tidak tahu Pak. Pada saat kasus ini? Ya. Sebelumnya tidak pernah dengar? Tidak seperti ini. Baik. Saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa Sudarso? Tidak. Tidak. Nah, tahunya hanya mendampingi gitu. Iya. Kemudian kalau terdakwa Sudarso sendiri, saksi apakah sering melihat atau menyaksikan bertemu dengan Bupati Andi Putra? Tidak. Mana? Tidak sering. Saksi pernah tidak melihat Pak Sudarso datang membawa surat permohonan untuk rekomendasi KGU? Tidak. Tidak dia? Tidak. Saudara pernah diceritakan oleh Andri Meliki yang menerima surat tersebut? Tidak. Ada? Tidak pernah. Tidak tahu? Tidak tahu. Baik. Kemudian kapan terakhir saksi melihat terdakwa ini bertemu dengan Bupati? Pas tanggal 18 itu Pak. 18 Oktober ya. Iya. Bagaimana saksi bisa tahu? Ceritakan apakah saksi lihat langsung atau seperti apa? Kalau Pak Sudarso datang saya lihat langsung. Dia langsung. Datangnya kemana? Beliau ada Satpol PP 4 pagar. Rumah maksud saya. Yang rumah Pak Andi. Baik. Terus? Saya pas pulang datang dari ambil baju mau berangkat ke Pekanbaru. Oke, sudah terjadwal mau berangkat ke Pekanbaru ya. Betul. Baik, terus? Pak Sudarso jalan, saya ikuti dari belakang. Pak Sudarso langsung masuk ke dalam rumah.
dalam rumah. Dalam rumah itu memang langsung Pak Sudarso masuk itu aja. Atau sudah dipanggil sama bupati ini? Bupati keluar. Bupati keluar. Ya. Terus dipanggil masuk. Baik. Berapa lama di situ si Sudarso? Perkiraan saya antara 10 menit sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit ya. Nah, apa yang diperbincangkan pada saat itu? Tidak tahu saya. Saksi tidak tahu? Tidak. Saksi berada di mana? Saya di luar. Di luar. Di dekat mobil sama supir. Oke. Oh, Yang di saya dalam tidak hanya Sudarso sama bupati. Betul. Tidak ada orang lain lagi. Tidak ada sepertinya. Baik. Kemudian setelah itu keluar Sudarsonya. Keluar. Betul. Pulang. Saksi melihat berapa orang yang menemani Pak Sudarso? Ada 1 orang, terus supir 1. Supir 1. Supir 1 teman, berarti bertiga. Bertiga. Nah, kemudian setelah itu Sudarso saksi lihat meninggalkan rumah. Iya. Tadi waktu Sudarso masuk ke dalam, bagaimana saksi menyaksikan tidak Sudarso ini membawa barang, surat atau seperti apa waktu itu? Kalau di badan Pak Sudarso itu saya lihat tas selempang. Bawa tas lempang. Iya, tas selempang. Ada dokumen yang dibawa? Saya tidak lihat. Tidak lihat. Tas lempang ya? Tas selempang. Besar pada saat itu tas lempangnya? Kecil ya, Pak? Kecil. Kemudian saat pulang tas lempangnya masih ada? Masih, Pak. Masih ada. Masih. Oke. Kemudian saat itu kan kembali Sudarso, lalu apa yang saudara lakukan dengan Pak Bupati kegiatan selanjutnya? Begitu Pak Sudarso keluar, ada tamu Pak Bupati juga 1 orang, Pak Dede namanya, saya kenal. Ya. Cerita paling 5 menit. Kemudian Pak Bupati langsung masuk mobil juga. Masuk mobil. Mau berangkat kemana? Ke Pekanbaru, Pak. Pekanbaru. Iya. Menghadiri sebagai saksi itu. Iya, betul. Baik. Kemudian pada saat perjalanan, apakah saksi mengalami kejadian sebagaimana yang tadi sudah sempat dijelaskan sebelumnya? Iya, Pak. Ya, ada yang mengikuti. Begini Pak, bisa saya ceritakan sedikit ya. Sekitar jam 12:30 itu setelah orang sholat zuhur, masjid ada 1 orang lagi, kami berhenti di masjid Kota Baru namanya. Yang saya ketahui setelah di Polda itu ada Pak Abdullah dan sama-sama sholat kami yang penyidik KPK, sama-sama sholat. Pak Abdullah sholatnya di samping Pak Bupati, saya di belakang Pak Bupati, seperti samping saya. Setelah sholat kami masuk mobil, beliau sepertinya sudah saya pikirkan setelah di Polda gitu. Pak Abdullah ini masuk mobil juga gitu. Terus saya waktu itu belum tahu apa-apa Pak. Jadi setelah di Tanjung Pau nama daerahnya, Bupati berkata ke saya, dan coba lihat mobil di belakang. Itu sepertinya kayak ngikutin kita. Ya, saya bilang sama Pak Bupati, siapa yang mau ngikutin kita Pak? Bilang. Rasa saya kita tidak akan buat salah, saya bilang. Terus lanjut aja terus sampai di Pak Kain. Ayo kita pastikan, kata Pak Bupati. Coba masuk ke SPBU, berhenti nggak mereka? Ternyata mereka berhenti, yang ngikutin. Bentar, kami terus lanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Pak Bupati, siapa lah ya yang ngikutin kita ini? Masih dalam perjalanan? Masih, Pak. Ada kemudian Pak Bupati meminta untuk mengganti plat nomor mobil di tengah perjalanan. Ya. Pak Bupati yang minta itu ya. Ya. Kemudian dilakukan. Ya, dilakukan masuk. Masih di tengah jalan. Ya, belum sampai Pekanbaru. Belum sampai Pekanbaru. Saksi ingat nggak plat nomor yang diganti? Tidak ingat saya. Ya? Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak. Ini di BAP saksi menyebut diganti dengan nomor polisi palsu BM 1359FV. Iya, kayaknya penyidik KPK-nya mengingatkan saya waktu di Ditunjukkan ya? Ya, Di BR. Ini belinya masih di tengah perjalanan tadi. Ya, betul. Daerah mana? Daerahnya saya kurang tahu Pak, tapi Masih Kampar. Kampar, baik. Kalau plat sebelumnya ingat tidak? Apa nomor plat mobil yang sebelum diganti? Plat aslinya? 1776 KE kayaknya.
1676 KE Iya. keterangan saksi, gitu Iya. ya. Kemudian diganti. Oke, apa maksudnya diganti itu Pak disuruh ganti itu supaya apa? Kan saksi sudah menjelaskan kita kenapa takut, nggak Iya. buat salah, tapi kok tetap disuruh ganti, ini kenapa waktu itu? Penyampaiannya gimana? Nggak tahu lah kalau mikirin Pak Bupati sama siapa. Apa yang disampaikan? Ganti Enggak, pokoknya nomornya ganti aja. saja gitu. Ada perintah untuk ganti. Iya, ganti seperti itu. Baik. Kemudian nomor HP Pak Bupati dalam perjalanan apakah aktif pada saat itu? Saya kurang tahu Pak. Dimakan. Saya kurang tahu, cuman Pak Bupati suruh telepon ini melalui saya yang telepon. Saudara yang telepon. Siapa yang disuruh telepon? Ada waktu itu si Reki namanya, Itu siapa? staf protokolnya Pemda Pemda. Pemda. Terus Ya, dalam rangka apa di telepon itu? coba cek plat nomor gitu. Plat nomor. Ya, Plat nomor yang ngikutin. Oh, plat nomor yang Ya. mengikuti tadi. Ya. Berarti saksi sempat mencatat plat nomor mobil yang mengikuti. Iya betul. Oke. Terus ketahuan tidak siapa yang mengikuti itu plat nomor itu? Kalau si Reki dia bilang terdaftar gitu aja Pak. Terdaftar. Ya, nggak ada yang aneh-aneh kok plat mobil itu katanya. Kemudian siapa lagi yang dihubungi? Pak Bupati minta saya menghubungi ada anggota Polda, Anggota Polda. ya yang mungkin keluarga Pak Bupati. Nomornya dari siapa dapat nomor-nomor ini menghubungi? Saya Pak ada Pak. Oh, saksi simpan nomornya juga. Iya. Coba hubungi. Menghubungi orang Polda. Ya. Untuk apa dihubungi? Coba cek plat nomor, minta pendapat, cek dulu plat nomornya. Sama jawaban sama Reki itu jawabannya terdaftar. Perasaan kalian ada itu kata Pak Kosmos itu. Siapa namanya? Pak Kosmos. Kosmos. Ya. Polda ya? Iya. Raja Kosmos. Iya. Nah, kemudian akhirnya lanjutlah sampai Pekanbaru ya? Iya, lanjut aja. Lanjut. Mobil yang tadi mengikuti itu ada nggak? Dan hilang Pak. Sudah hilang? Iya. Hilang atau apa? Kalian mengganti plat nomor tidak ikuti? Tidak tahu ya? Berapa kecepatannya waktu itu? Belum tahu juga saya Pak. Ya, kencang maksud saya sampai tidak, atau melihat tidak kenapa tiba-tiba nggak ada mobil di belakang? Ada waktu itu mobil batubara 5, supir motong, situ kan nggak nampak belakangnya. Terus tidak kelihatan lagi ya? Kelihatan belakangnya. Baik. Kemudian sampai di Pekanbaru malam hari. Sekitar sholat maghrib lah Pak. Oke. Langsung apa kegiatannya? Apakah menuju toko ponsel? Cobalah kita cari HP, Bapak mau cari HP satu. Ganti nomor gitu? Iya, ada juga nomor baru Pak. Ya. Di HP yang baru itu ada nomor baru. Nomor baru. Nomor yang lama? Ya masih sama beliau Pak, HP-nya. Saudara tanya tidak kenapa kok tiba-tiba baru sampai Pekanbaru langsung ganti nomor HP sama nomornya? Tidak saya tanya Pak. Tidak. Kemudian setelah itu kemana? Pulang? Pulang ke rumah Pak. Baik. Setelah pulang ke rumah, apakah ada orang yang mendatangi rumah? Iya, ada Pak. Saudara tahu siapa itu? Tahunya setelah di Polda Pak. Setelah di Polda. Iya, ada Pak Yusuf sama Pak Abdullah. Baik. Sama-sama. Kemudian apa? Setelah itu apakah kemudian ada perasaan takut yang sama sehingga sempat berniat untuk kembali ke Kuansi? Maksudnya Pak gimana? Waktu mengetahui bahwa didatangi, kemudian ada nggak waktu itu Pak Bupati mengajak kembali ke Kuansi saja, ayo gitu? Nggak, Nggak ada. nggak ingat saya Pak. Nggak ingat. Nggak, cuman kalau kita ngopi gitu Pak Bupati. Ini kan ada nanti keterangan Bupati sendiri menyebut terpikir dan sempat kembali ke Kuansi, namun tidak jadi. Ada nggak cerita begitu? Ke kami mungkin nggak ada Pak, Pak Bupati itu. Hanya putar-putar kalau semua saksi. Putar-putar atau menuju Kuansi lagi? Coba diingat-ingat. Kayaknya Pak Bupati ngajak keluar cari kopi, kemudian terus suruh nelpon pengacara untuk Oh, persiapan pengacara. besok pagi. Iya. Baik. Kemudian akhirnya apakah ada yang menghubungi saksi untuk datang ke Polda? Betul Pak. Siapa yang menghubungi? Itu nelpon Pak istrinya Pak Andi, Pak Bupati, Nelponek saudara. ke saudara saya Pak. Kenapa nelponek saudara? Tidak aktif nomor Bupati. Mungkin Pak.
Jangan mungkin, saudara jujur aja, makanya kenapa semua komunikasi luar saudara. Biasanya kayak gitu tuh tetap Masa saya- istrinya orang nelponin saudara? Ya kalau istri saudara. Kenapa jujur? Memang tidak bisa dihubungi, dibilang itu ibunya. Karena nomornya kok tidak bisa dihubungi gitu. mungkin karena mati itu Pak. Iya, enggak maksud saya. Ada penjelasan, ini bapak tidak bisa dihubungi gitu, tidak bisa ditelepon. Nggak ada gitu Pak. Dia nelfon saya Bang, bilang sama Bapak di rumah Talu Banten ada orang KPK, disuruh Bapak merapat ke Polda. Polda. Iya, Melalui saudara ya? iya betul. Saudara tidak menyebut kenapa tidak nelpon ke nomornya bapak langsung? Enggak. Atau memang sudah dijelaskan itu tidak aktif? Karena sudah diganti nomornya dan HP-nya. Jujur aja saudara. Iya jujur Pak saya Pak. Tidak tahu alasannya. Nggak tahu Pak. Seperti apa di Kabupaten Kuansi? Bupati Kuantas ini Pak. Bupati ya. Saksi masih ingat kapan saksi mulai dilantik? Tanggal 2 Juni 2021 Pak. Ini 2021 ya. Untuk periode kapan ini Pak? 2021-2026. 2021-2026 untuk Kabupaten Kuansing ya. Ya. Baik. Dalam perkara ini apakah saksi mengenal dengan terdakwa? Sudah Pak. Iya. Mengenal. Mengenal ya. Bagaimana pertemuan saksi sebagai apa? Rekan kerja atau sebagai apa? Saya mengenal baik dengan Pak Sudarso sudah lama. Sudah lama ya. Sejak tahun kapan? Masih ingat saksi? Masih anggota DPRD Pak. Sudah sejak masih anggota DPRD ya. Oke. Kemudian apakah saksi pernah juga mendengar ada PT Adi Mulia Lestari? Pernah Pak. Kapan ini saksi mulai mengetahui atau mengenal PT Adi Mulia ini? Setelah ada laporan dari staf saya, ada undangan Pekanbaru untuk perpanjangan HGU Pak. Sejak ada undangan untuk perpanjangan HGU ya. Staf yang menyampaikan itu siapa namanya? Pak Andri Meledi Pak. Andri Meledi. Baik. Nah kemudian terkait dengan pengajuan surat yang disampaikan melalui Andri Meledi ya. Nah itu maksud saksi itu surat itu apakah surat yang dibawa oleh terdakwa Sudarso? Kalau surat perpanjangan HGU undangan itu dari Meledi menyampaikan saya di kantor Pak. Oke, ini maksudnya masih yang undangan ekspos dulu berarti ya maksudnya ya? Ya, nah, kita mulai undangan ekspos kalau begitu ya. Undangan ekspos, saksi mengetahui ada undangan itu ya, tadi saksi jelaskan. Kemudian siapa yang mengundang di undangan itu? Sehingga saya BPN Pak. Dari BPN ya, BPN mana? Kuansing atau kantor wilayah? Provinsi Riau. Provinsi Riau, baik. Dalam undangan tersebut, apakah dijelaskan atau disampaikan saksi sebagai apa di situ? Saya ingin lagi itu Pak. Gimana? Saya nggak tahu itu Pak. Tidak tahu. Kemudian kalau saksi tidak tahu apakah saksi termasuk di dalam panitia B? Tapi yang nggak saya tahu. Bagaimana? Kalau itu saya juga tidak tahu Pak. Tidak tahu. Saksi tidak pernah menerima SK. SK tentang pembentukan panitia B. Saksi di dalamnya selaku bupati menjadi anggota. Ya setelah ditunjukin oleh penyidik kemarin saya baru tahu Pak. Saksi baru tahu. Ya. Saksi tidak menerima tembusannya sebagai SK panitia B itu. Saya tidak mengetahuinya Pak. Saksi tidak tahu. Tidak dijelaskan bahwa undangan tersebut ditujukan kepada Bupati Kuansing untuk rapat panitia B begitu. Saya nggak mengetahui Pak. Ada undangan ada dari BPN dan saya wakilkan kepada saya karena saya nggak bisa jawab itu Pak. Baik. Pertanyaan saya, undangan tersebut terkait apa? Undangan dari BPN itu. Nah katanya perpanjangan lagi Pak. Perpanjangan HGU dari perusahaan mana? PT Adi Mulia Pak. PT Adi Mulia ya.
Nah, pertanyaan saya terkait undangan tersebut, apakah menyebut bahwa memang perpanjangan salah satunya ada yang masuk di wilayah Kabupaten Kuangsing akhirnya sehingga saudara diundang? Saya tak mengetahui itu, Pak. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Nah, kemudian masih pada bulan September, apakah saudara pernah mendatangi terdakwa di rumahnya di Pekanbaru? Saya pernah mendatangi terdakwa ke rumahnya. Baik, saudara bersama siapa? Sama sopir saya. Lili Ismanto. Iya, Pak. Baik. Henry Kurniadi ikut? Nggak ikut, Pak. Tidak ikut. Itu pada saat saudara September, masih ingat tanggalnya? Lupa saya. Lupa. Di awal September? Awal September. Baik, awal September ya. Ya. Setelah saudara tidak bisa menghadiri itu, kemudian baru ketemu Sudarso. Iya, Pak. Apa maksud dan tujuan saudara menemui terdakwa Pekanbaru pada saat itu? Saya mendatangi beliau, saya ada keperluan uang dan meminjam uang pada beliau. Pada dia, nah ini kan setelah rapat di Prempat, ya kan? Yang mana waktunya tadi saksi menyebut setelah ekspos baru bertemu. Pada saat saudara bertemu tersebut, apa yang disampaikan Sudarso terkait hasil rapat itu, bahwa adakah yang disampaikan secara spesifik PT Adimulya sedang perpanjangan, diperlukan apa? Kalau terkait itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Saudara waktu itu membahas tidak tentang ketidakhadiran saudara pada saat rapat ekspos itu, yang 3 September. Tidak. Ya? Tidak. Tidak. Kemudian pada saat rapat tersebut, Sudarso menyampaikan apa? Ada permohonan bahwa diperlukan surat rekomendasi dari saudara selaku bupati. Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak. Tidak. Lalu kalau tidak, kapan saudara mengetahui bahwa itu diperlukan surat rekomendasi dari saudara? Pada tanggal 12 Oktober, Pak. Itu sudah saudara datang. Beliau datang ke Kuangsing memberitahu saya. Oke. Menemui saudara. Iya, Pak. Itu menemui sudah membawa surat permohonan atau belum? Belum, Pak. Belum. Sudah. Sudah surat tanggal 12 Oktober ya. Iya, Pak. Oke. Itu kenapa bisa seperti itu? Bagaimana kalau kemarin sudah kami periksa saksi dari staf bagian umum bahwa surat menyurat dilakukan melalui biro umum. Saudara bisa jelaskan kenapa khusus surat permohonan dari Adimulya kok ditujukan langsung pada saudara? Oh, ketika kalau untuk surat menyurat memang itu urusan umum, Pak. Tapi ketika itu saya di tanggal 12 Oktober itu tepatnya hari ulang tahun Kabupaten Kuangsing. Jadi memang banyak agenda di kantor, di perkantoran Pemda itu sedang melaksanakan acara. Nah, pada sore saya suruh beliau ke rumah saya untuk bertemu di rumah. Ya, pertanyaan saya kenapa tidak dilakukan seperti biasanya, dikirim saja ke kantor? Kok harus secara pribadi ke rumah pribadi saudara lagi ya? Iya, Pak. Apa alasan? Ya, nggak ada alasan, Pak. Saya kira itu tidak ada persoalan. Ya itu kan berarti ada perlakuan yang tidak biasa, tidak umum. Artinya tadi saudara jelaskan seharusnya bagian umum. Ini berarti khusus. Kemudian surat itu apa sih? Saudara sudah tahu isinya sampai saudara yang menerima sendiri. Saya tidak terlalu membaca surat itu semuanya, Pak. Yang jelas penyampaian Pak Sudarso kepada saya memohon permohonan rekomendasi kelayakan kebun, Pak. Rekomendasi terkait Kelayakan kebun. kebun. Ya. Apakah itu maksudnya kebun plasma 20%? Kelayakan kebun itu saja, Pak, yang disampaikan beliau kepada saya. Itu yang disampaikan Sudarso. Kalau yang surat yang saudara baca, apakah saudara membaca tidak surat itu? Saya baca tapi yang tadi siapa? Ya ini ada barang buktinya. Suratnya jelas untuk meminta persetujuan terhadap Kabupaten Kampa
Sudarso meminta saya mengeluarkan rekomendasi untuk kelayakan kebun, Pak. Saksi bisa melihat layar ya? Ya, Pak. Ini yang surat ditujukan kepada saudara ya? Tanggal 12 Oktober 2021. Bisa terlihat? Dilihat layarnya? Ya, Pak. Betul ya? Ini isinya. Ya, Pak. Ya, ini jelas ini kalimatnya. Saya bacakan ya. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa sehubungan dengan sedang dilaksanakan proses perpanjangan HGU PT Adi Mulia, dibutuhkan persyaratan bahwa perusahaan berkewajiban membangun kebun kemitraan 20% dari kebun inti. Dan dalam hal ini perusahaan sudah membangun kebun plasma tersebut ditempatkan di Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sayuran, Kabupaten Kampar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perusahaan telah membangun kebun plasma yang berlokasi hanya ditempatkan di Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sayuran, Kabupaten Kampar saja. Yang dalam pelaksanaannya perusahaan sudah memenuhi luasan sesuai regulasi yang berlaku saat ini, yaitu 1.339,5 hektar atau 21,58. Surat rekomendasi berdasar dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Maka dengan ini kami mohon persetujuan Bapak Bupati Kuantan Singingi atas penempatan kebun plasma tersebut guna untuk memenuhi persyaratan dalam proses perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrolestari. Betul ini isinya? Isinya itu, Pak. Betul ini isinya, saudara baca? Ya, yang saya baca ya sekarang itu betul ini, Pak. Tapi waktu itu beliau meminta surat rekomendasi kelayakan perkebunan, Pak. Itu yang saya lihat. Terkait proses pengurusan perpanjangan HGU yang sedang dilakukan oleh PT Adi Mulia yang diwakili oleh Sudarso, apakah saudara pernah menerima atau meminta sejumlah uang kepada Sudarso? Saya tidak pernah menerima dan meminta kepada Pak Sudarso selain yang itu. Saya butuh kejujuran saudara ya, walaupun sudah ada saksi yang lain kemarin. Tidak pernah saudara meminta 1,5 miliar untuk pengurusan rekomendasi ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Catat ya, nanti kami sandingkan dengan saksi yang lain. Saya kembali ke saudara menyampaikan tidak pernah meminta ya, namun ada penyerahan uang yang saudara anggap sebagai pinjaman. Betul. Kemudian kapan saudara akan mengembalikan waktu itu? Ada nggak janjinya? Nah, rencana saya akan mengembalikan uang itu. Saya ada mengajukan kredit, Pak. Tapi kredit saya itu belum cair. Setelah saya cair kredit itu, rencana saya membayar utang itu. Itu betul nggak atau disampaikan dengan Sudarso? Tidak, Pak. Ini nanti kami konfirmasi juga saksi lain termasuk pada terdakwa Sudarso. Nah, saya sampaikan kepada beliau, pokoknya saya ada uang saya bayarkan. Bayar, Pak. Coba saudara terangkan dengan jujur, pernah nggak saudara meminta itu? Saya tidak pernah meminta dan saya tidak mengetahui itu, Pak. Saudara pernah dijanjikan oleh PT Adi Mulia nanti kalau sudah selesai pengurusannya baru akan diberikan sesuatu? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah? Tidak, Pak. Apa? Nanti ada ditanggapi terdakwa dan juga ada saksi lainnya. Kemudian kita masuk pada hari kejadian tanggal 18 Oktober 2021. Setelah terdakwa Sudarso memasukkan surat permohonan, apa yang disampaikan oleh Sudarso waktu itu? Nah, saya belum menyampaikan dengan itu aja, Pak. Saya minta tolong permohonan surat rekomendasi untuk kelayakan perkebunan. Oke, Sudarso minta tolong gitu ya. Maksudnya minta tolongnya apa? Supaya cepat prosesnya atau seperti apa? Tak minta rekomendasi. Iya, rekomendasi ini maksudnya supaya apa? Supaya cepat prosesnya atau supaya apa? Hasilnya lancar. Jelas beliau menyampaikan itu saja, Pak. Kalau hanya seperti itu kan bisa dia sampaikan kepada bagian biro umum tadi, tidak ada yang perlu disampaikan ke saudara. Apa penyampaian
Jarang, tapi pernah. Nah, Saudara pernah menerima pesan dari Sudarso yang menanyakan perkembangan proses surat tersebut? pernah Pak. Oke, pernah. Apa yang saudara sampaikan? Waktu itu beliau menanyakan surat itu, saya jawab, surat sedang proses dengan saya. Dari proses. Lalu apa? Apakah ada kendala sehingga belum selesai diproses dari tanggal 12 sampai tanggal 18 itu? Tanggal 18 itu ke kantor memanggil staf saya Pak, Andre Meriki, menanyakan proses surat itu. Ya. Kata Pak Meriki sebenarnya bersama dengan Pak Mardiansa sebagai perizinan, ya udah manggil saya bilang. Manggil Pak, saya tanyakan gimana proses surat itu. Nah, proses surat itu disampaikan Pak Mardiansa ada lahan KPA yang belum ada di Pak Simpan, terutama yang baru ada lahan KPA-nya bergambar. Nah, ya udah nanti bertemulah sama Pak Sudarso gitu. Coba. Ya, ini kan suratnya saudara terima tanggal 12. Alasannya nanti sedang sibuk dan akan proses lebih lanjut. Mengapa tuan terdakwa menanya kepada saudara dan bahkan tanggal 18 itu jadian ketemuan dengan saudara? Kan suratnya sudah di dinas saudara sebut tadi yang saudara berikan tugas. Kenapa ketemu saudara lagi tanggal 18 Oktober? Nah, waktu itu saya belum melakukan baru. Iya, ini kan suratnya saudara bilang sudah saudara sampaikan setelah untuk diproses, betul kan? Ya. Kenapa tanggal 18 saudara masih janjian lagi untuk ketemu di rumah saudara di Kuansing dengan terdakwa, padahal suratnya sudah tidak berada di saudara? Saya menyampaikan kepada beliau dalam pertemuan itu segera koordinasi dengan pihak perizinan menyampaikan itu. Ya kalau hanya menyampaikan itu kan saudara bisa bilang langsung ke kantor dinas perizinan. Kenapa harus ketemu langsung? Janjian kan? Itu bukti chatnya saudara dalam hasil digital forensik menyebut saudara yang menyuruh datang ke rumah saudara. Betul, siang-siang. Siang kapan? Pada tanggal 18 Oktober sebelum hari H terjadi penangkapan. Ya, betul Pak. Iya, itu kan inisiatif saudara dari Sudarso datang kepada saudara menemui di rumah. Kalau saudara tidak mengarahkan ke dinas perizinan, apa alasannya? Ya, tidak ada Pak. Saya beliau hanya menjelaskan itu Pak. Tidak ada alasan atau memang saudara menyampaikan terkait permintaan uang itu untuk saudara dipenuhi? Ya. Tidak. Ya. Lalu surat belum berproses dan sudah keluar belum sampai tanggal 18 Oktober itu? Suratnya Pak. Surat rekomendasinya. Kayak saya belum Pak. Kemudian setelah itu Sudarso pulang. Ya Pak. Setelah pulang Sudarso saudara kemana? Saya bukan baru Pak. Yang baru dalam rangka Menghadiri acara sidang Pak. sidang sebagai saksi. Ada perjalanan, kami kemudian ada yang mengikuti kami Pak. Ikuti kami. Ya, ada 2 mobil. Mobil Avanza dengan Innova. Nah, Apa yang saudara lakukan pada saat itu? ya udah Pak, kami masa mengikuti, kami gas mobil, kemudian kami belok kiri Pak, untuk mengarahkan mobil kami ke Tambah. Gas, artinya semakin kencang begitu. Bisa Pak. Baik. Kemudian apakah saudara memerintahkan untuk mengganti plat nomor mobil saudara? Ya, saya suruh Pak, supir saya. Itu di tengah perjalanan. Ya, di pertengahan perjalanan Pak, setelah saya belok kiri itu Pak. Oke. Apa maksud dan tujuannya mengganti plat nomor mobil itu? Agar mereka membuntuti kami lagi Pak. Waktu saya menurut itu belum tahu siapa.
supaya tidak terbaca. Bisa jadi begitu Pak. Kemudian setelah saudara sampai di Pekanbaru, apakah ada yang mendatangi rumah saudara? Ada Pak. Ada. Saudara temui tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita sama sopir yang keluar Pak. Jadi tidak Oke, ada. menemui. Ya. Kemudian siapa yang menghubungi saudara akhirnya untuk datang ke Polda? Istri menghubungi ajudan Pak. Istri yang menghubungi ajudan. Saat saudara saksi datang ke rumah Pak Darso dan meminjam uang, apakah di situ Pak Darso, baik Pak Darso atau posisi ada menjelaskan atau menyampaikan terkait masalah pengembalian uang yang saudara pinjam? Saya menyampaikan, saya meminjam uang, nanti kalau saya dorong saudara saya balikan itu Pak. Oke, lalu apa tanggapan dari Pak Sudarso terkait masalah yang saudara sampaikan? Ya lah. Maksudnya jalan itu gimana? Ya, beliau menanggapi jawaban saya itu dengan nyata. Berarti saudara terdakwa dalam hal ini menyetujui ya? Iya Pak. Oke. Apakah di saat pertemuan itu saudara atau Pak Darso ini ada langsung memberikan uang 5 juta itu langsung pada saudara, atau ada menjadikan kapan waktu akan diserahkan uang itu? Belum Pak, ada beliau menyampaikan nanti di hari ini nanti ambil uangnya ada. Nanti ambil uangnya, berarti menunggu informasi dari Pak Sudarso. Ya, ya. Oke, tadi saudara saksi menjelaskan bahwa ada keperluan ya yang mendesak terkait masalah pinjaman uang itu. Nah, di awal tadi juga saudara saksi ada menyatakan bahwa ada mengajukan pinjaman ke Bank Riau tadi ya, Ya Pak. di bulan Juni dengan nilai 1,5. Ya. Apakah saksi dapat menjelaskan dalam hal apa, alasan apa saudara mengajukan pinjaman ke Bank Riau tersebut? Ya untuk pribadi Pak, kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bisnis. Bukan Pak. Kepentingan pribadi, berarti di bulan Juni diajukan. Ya Pak. Apakah sebelum itu saudara juga pernah meminjam kepada bank? Pernah Pak. Apakah di saat saudara mengambil pinjaman ke bank itu langsung disetujui bank atau juga butuh beberapa butuh waktu untuk memperolehnya? Gimana? Waktu Pak, proses Pak. Butuh waktu prosesnya ya. Di antara saksi dengan terdakwa, Sudarso tadi saudara memberikan keterangan meminjam uang. Apakah ada dibuat hitam di atas putih atau di atas kertas perjanjian tersebut pinjam meminjam ini? Ya, ya. Jadi secara lisan aja. Dan Sudarso langsung menyetujui Ya Pak. atas permintaan saudara gitu. Itu yang saudara berikan keterangan itu ya atas pertanyaan penuntut umum tadi ya. Barang bukti nomor 1. Saksi bisa lihat Ya Pak. satu buah tabungan BCA atas nama Adi Putra. Nomor rekening 03430959. Betul. Bisa saudara lihat ya namanya ini. Ya Pak. Kalau saudara tahu bilang tahu ya, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tahu ya ini ya. Oh Pak. Baik. BB nomor 3. Ini surat yang dari Direktur PT Adi Mulia kepada Bupati Kuantan Singi tanggal 12 Oktober tentang permohonan persetujuan perempatan pembangunan kebun kemitraan. Tahu ya? Keluar. Baik. BB nomor 32. Ini tentang SK pengangkatan saudara. Keputusan Mendagri tentang pengangkatan selaku Bupati Kuantan Singi. Tahu ya? Keluar. BB nomor 33. Ini undangan ekspos untuk permohonan perpanjangan HGU Adi Mulia tanggal 3 September di Hotel Prima Pekanbaru. Tahu undangan ini ya? Kalau ininya saya baru mengetahui setelah ini Pak. Ini kan saudara tadi jelaskan ada undangannya. Nah ini undangannya nih. Ya Pak, tahu. BB nomor 34. 2
2 lembar surat perintah tugas. Ini saudara menugaskan Agus Mandar dan Irwan Nazim menghadiri ya. Ya, Pak. Tahu, Pak. BB nomor 36, keputusan pemberian izin usaha perkebunan Bupati Kuantan Singini tahun 2016, Bupati sebelum saudara. Tahu nggak saudara ini? Tidak tahu saya, Pak. Tidak tahu. Karena tidak tahu. BB nomor 61, satu bundel notulen hasil rapat di Hotel Prempar yang tadi sempat dipertanyakan tentang surat rekomendasi. Tahu nggak? Tidak tahu, Pak. BB nomor 67 tentang pembentukan panitia pemeriksaan tanah B. Saudara selaku anggota, di sini disebut Bupati. Tahu nggak panitia B? SK, Saya tidak tahu. SK dari Kakanwil Riau. Di sini poin 7 menyebut bupati atau wali kota letak tanah sebagai anggota. Tahu tidak SK panitia B ini? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Saya tidak tahu saudara selaku anggota. Yang ini saya baru mengetahui setelah dilihatkan oleh penyidik, Pak. Kemudian BB nomor 84 HP iPhone XR yang saudara baru beli di Pekanbaru. Tahu, Pak. Betul ya ini ya? Ya, Pak. 84. Ini dompet saudara. Ya, Pak. Tahu, Pak. Tahu ya? Ini uangnya ya, uang yang di dalam dompet yang saudara kemudian disita itu ya. Ya, Pak. Uang Singapura dolar, betul ya? Betul, Pak. Kemudian ini uangnya juga masih nomor 92B, uang yang pecahan 100.000. Ya, Pak. Betul ya? Ya, Pak. Cukup ya mulia. Ya, saudara terdakwa, saudara Su, ada keberatan terhadap keterangan saksi ini? Cukup yang mulia, nanti kita jelaskan semua sudah dalam BAP Cukup ya? Cukup. Oke, Ustaz. Terdakwa yang untuk pemeriksaan saudara yang ditunda dari Jumat ya? Jumat tanggal 4. Baik, yang mulia. Jumat tanggal 4. Tanggal 4 ya? Sidang selesai dan Terima kasih yang mulia.